Satu hal yang istimewa di bulan Ramadan adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lantas bagaimana pemirsa cara mendapatkan malam mulia ini? Rekan kami Dinal Apriansyah akan membahasnya bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari dalam Bingkai Ramadan berikut. Assalamualaikum, halo pemirsa Bingkai Sumatera, kembali lagi dalam segmen Bingkai Ramadan. Mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan menjadi dambaan bagi setiap umat muslim. Oleh karenanya mereka saling berlomba untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Lantas bagaimana caranya mendapatkan kemuliaan malam penuh keberkahan? Inilah yang akan kita bahas dalam Bingkai Ramadan kali ini bersama Ustadz Ibnu Jarod Al-Jauhari atau yang akrab disapa Uja. Halo, assalamualaikum Uja, apa kabar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Mas Dinal? Alhamdulillah sehat Uja. Alhamdulillah sehat. Oke Uja. Uja, berbicara tentang malam Lailatul Qadar, mungkin sudah sering menjadi pembahasan di berbagai kajian nih Uja. Nah, sebenarnya bagaimana sih caranya yang benar untuk mendapatkan malam keberkahan ini Uja? Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang bersyukur itu pasti dia akan terus lebih dekat kepada sang penciptanya. Tentunya hidupnya akan terus melakukan kebaikan-perbaikan. Salah satunya dia akan mencari momen-momen di mana dia lebih dekat kepada Tuhannya dan doa-doanya lebih makbul kepada Rabb-nya. Di mana itu? Satu di antaranya malam yang dinanti-nantikan, malam yang dirindukan, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yakni malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran, semua kita hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan lebih kurang 80-an tahun. Ya. Jadi ketika kita beribadah di malam itu apa saja, tarawih kita, tahajud kita, tadarus Quran kita, sedekah kita, itu lebih baik daripada 80 tahun lebih. Nah, menariknya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur umat Nabi Muhammad ini yang paling sedikit di antara umat yang lainnya. Bisa baca sejarah. Umur umat-umat yang terdahulu umurnya ada yang ratusan tahun, ada yang sampai ribuan tahun. Ya. Tapi lihat umur umat Nabi Muhammad berkisar 60-70. Nah, ketika umur umat Nabi Muhammad ini pendek, 60-70, diberilah satu malam yang ketika beramal di malam itu, pahalanya seperti 80 tahun lebih. Allahu Akbar. Luar biasa Uja ya. Uja, bagaimana nih jika seseorang hanya rajin beribadah atau mengejar pahala ini pada 10 malam terakhir Ramadan? Karena dia tahu bahwa 10 malam terakhir Ramadan itu ada sebuah malam kemuliaan itu tadi Uja. Ya, menarik sekali pertanyaannya. Nah, pertama dulu, kapan itu Lailatul Qadar? Ya, kapan itu Lailatul Qadar? Jadi, kalau kita merujuk di dalam ayat Quran yang kita baca, Quran surah Al-Qadar tadi, Inna anzalnahu, sesungguhnya Allah telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ya. Sampai Rasulullah SAW juga mengatakan, Man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang dia itu mencari berburu malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kapan? Kata Rasulullah, waspadailah di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil. Malam 21,
malam 23, dan seterusnya. Tapi ada orang yang mengakal-akali, dia mengawasinya di malam-malam ganjil saja. Ingat, Rasulullah bilang, awasi 10 malam terakhir. Terkadang kalau kita menghitungnya 10 malam terakhir, kalau iya Idul Fitri kita sama. Kalau tidak, berarti berserak dia, mana ganjil, mana genap. Makanya 10 malam terakhir itu harus diwaspadai. Dan yang lebih penting lagi, di pertama itu dari pertama malam Ramadan sampai akhir Ramadan itu harus diawasi. Nah, apakah ada kisah di zaman Rasul yang bisa dijadikan pelajaran ketika mengejar Lailatul Qadar ini, Uja? Ya, ketika malam Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, para sahabat tentunya mencari-cari kapan itu malam Lailatul Qadar. Ada di antara ulama kita yang menjelaskan Lailatul Qadar itu di malam 27. Ada juga yang mengatakan di malam ganjil berikutnya 29 dan lain sebagainya. Nah, kisah-kisah sahabat yang mereka berburu dari malam pertama Ramadan itu menjadi kisah inspiratif untuk kita. Ternyata di antara sahabat itu, dan Rasulullah SAW juga menyampaikan di dalam hadisnya, mencontohkan. Jadi ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Rasulullah itu di 10 malam terakhir Rasulullah iktikaf. Di 10 malam terakhir Rasulullah mengkencangkan ikat pinggangnya, artinya menjauhi istrinya dulu. Nanti dulu. Campur sama istri nanti dulu. Kenapa? Karena Rasulullah ingin lebih fokus di 10 malam terakhir ini untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kisah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita dari Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah bilang gini, "Ya Rasulullah, engkau kan Habibullah, engkau kekasih Allah. Kau maksum, diampuni dosa-dosamu. Tapi kenapa ibadahmu, tahajudmu, kakimu sampai bengkak-bengkak ya Rasulullah?" Tahu nggak jawaban Rasulullah apa? "Tak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?" Kembali ke syukur kepada Allah. Syukur kita dikasih nikmat, syukur kita dikasih hari ini hidup, syukur kita diberikan nafas gratis, mata bisa melihat, kaki bisa berjalan. Itu yang membuat kita lebih dekat kepada Tuhan kita. Tapi mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk kita untuk berburu malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wallahu a'lam. Semoga kita semua bisa mendapatkannya ya, Uja. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita bersama Uja dalam Bingkai Ramadan kali ini. Semoga apa yang dikatakan tadi bermanfaat untuk kita semua. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Daai TV di platform Daai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.